Mari, Ibu akan mungkin doanya dulu. Kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur untuk hari ini Engkau kembali memberikan kami kehidupan, kembali memberikan kami kesehatan untuk melakukan segala rencana dan kegiatan kami di hari ini. Bapa, hari ini kami berkumpul di PJJ Biologi ini dengan agenda khusus kami untuk berbagi atau mendengarkan sharing dari kakak tingkat kami dari alumni SMA Tarsi Citra Raya bersama dengan Ciseren. Berkatilah agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Semoga kami pun bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk mendapatkan bekal kami, Ibu bagi bekal kami untuk hari berikutnya. Terima kasih ya Bapak. Amin. Santa Claus Borromeus, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Ali yang sudah membantu merekamkan ya. Bentar ya. Nah, mungkin sekilas sebelum Cisaren nanti sharing, Ibu mau menampilkan dulu biografinya. Waduh, maaf ya. Ibu akan berbagi layar dari handphone ya. Karena kalau Ibu di laptop seringnya kepental. Bentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Mungkin oke, sip. Mungkin sudah ada yang pernah ketemu, pernah berinteraksi langsung, pernah ngobrol langsung ya. Mungkin yang biokep sudah tahu ya dengan Cici ya dengan Ciseren ini ya. Beliau ini adalah alumni Tarki angkatan berapa ya Angkatan Seren 4, ya? Bu. 4. Oh, angkatan 4. Sementara sekarang ini kelas 12-nya angkatan berapa? Kelas 12-nya saya itu lulus tahun 2016. Oke, 2016. Maksud Ibu yang sekarang ini kita mau berbagi sharing dengan angkatannya Pali ini, Pali angkatan berapa ya ini? Nggak ingat saya, Pak. 9, Bu. Pali, oh 9, berarti beda 5 generasi itu ya. Beda 5 generasi. Oke, baik. Dibacakan dulu ya Sharon ya, untuk CV-nya dari Sharon ya. Iya. Nama lengkapnya Ksenia Sharon Virsila S. Biotek. Wah, ada tebak kan? Sarjana Biotek ya. Tempat tanggal lahirnya adalah Jakarta 30 April 1998. Jenis kelamin perempuan, iya agamanya Katolik. Tempat tinggalnya saat ini di Taman Raya, Blok M3, nomor 18 Citra Raya. Ada nomor WhatsApp-nya, kalau mungkin nanti mau kontak-kontak lagi WA-an secara pribadi boleh. Ya, boleh ditulis, boleh difoto, silahkan. Itu juga ada surelnya ya, emailnya, juga ada Facebook dan Instagramnya. Silakan ya yang mau mengenal lebih lanjut lagi nanti bisa di follow. Nah, ini pendidikan dari Sharon. Seperti tadi sudah Sharon katakan, 2016 itu Sharon lulus dari SMA Tarki Citra Raya sebagai angkatan yang keempat dengan prestasi yang baik ya, prestasi yang sangat baik. Bahkan dulu pernah juara 1 di All-Star, Starnas ya, Sharon, dan juga untuk UN biologinya mendapat nilai 100 ya Sharon ya. Iya, Bu. Ya, masih selalu ingat itu. Nah, kemudian kuliah di mana Kak Sharon ini? Nah, tahun 2016 sampai 2020 ini, makanya masih fresh graduate sekali ya. Ini kuliah di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta dengan program studinya adalah bioteknologi
IPK 3,86. Berarti ini cum laude dong, Sharon ya. Iya, cum laude tuh. Wih, selamat sekali nih. Luar biasa prestasinya ya, anak-anak semua. Jadi nanti boleh kalian tanya-tanya mau strategi belajarnya kek atau mau tentang bioteknya silakan bebas ya. Nah, untuk pekerjaan mungkin kalau yang di biotek secara langsung belum diberi kesempatan sama Tuhan ya. Tapi saya punya talenta yang lain ternyata ini. Talenta lain yang juga nggak kalah luar biasanya ya. Sebagai penulis nih. Nah, pekerjaan tahun 2017, maka di saat masih kuliah pun Sharon sudah mulai untuk menulis, untuk menjadi novelis. Ya, Sharon ya. Mm-mm. Nah, oke, tahun 2020 mungkin mulai lebih ditekuni lagi setelah selesai kuliah sampai sekarang sebagai freelance editor di, aduh bacanya apa ini? Sukses Express Jatim, harus pakai Z ya. Di penerbit Garis Cakrawala dan penerbit Winter Media. Juga, wah banyak nih ya freelance-nya ya. Freelance layouter di Mochaccino Publishers, penerbit Winter Media, AMV Publisher, Prasiva Publisher, dan Kadentias Publisher. Banyak sekali. Ini beda perusahaan atau bagaimana nih? Beda-beda, Bu. Beda-beda. Mantap kamu ngatur waktunya bagaimana. Luar biasa sekali, Sharon. Iya. Ya, baik. Nah, oke, anak-anak, ini sekilas ya kurikulum vitae yang Sharon. Mungkin setelah ini Ibu akan berikan waktu pada Sharon ya untuk berbagi berbagi ilmu, berbagi cerita tentang bioteknya, tentang pengalamannya kepada kalian semua. Gitu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh mungkin langsung open mic atau boleh juga langsung chat ya. Jadi kita santai aja, kita langsung ngalir aja. Begitu semuanya. Sharon sudah siap? Iya, Bu, siap, Bu. Oke, baik Ibu persilakan Sharonnya. Waktu persilakan pada Sharon sekarang. Ya, sebentar. Aduh, ya, kenapa ini? Salah ya. Sebentar ya, Bu. Gak apa-apa, Kasih, kasih. santai Ya, aja. Ini anak-anak bukan ini deg-degan, nanti Bu, adik saya kamu mau sama ulangan ini Google sampai Meet belum deg-degan. belum paham share. Habis, Oh, Sharonnya. Oh gitu, mau share screen-nya bingung. ntar dulu, Bu. Pakai apa Saya ini, lagi HP atau pakai pakai laptop? laptop sih. Anda harus memberikan izin tutup. Gimana ya? Oh, izin. Ntar dulu ya, Bu. Sebentar aja. Ya, gimana caranya? Nah, udah nih. Udah bisa, Bu. Bisa, Sharon? Oke. Sebentar. Oke, iya sudah kelihatan. Oke, silahkan Sharon. Ya, selamat siang semuanya. Saya panggilnya teman-teman aja ya, soalnya kalau adik-adik saya merasa tua banget. Perkenalkan, nama saya Krisania Sharon Virsilia. Biasanya saya dipanggil Sharon. Saya lulusan program studi bioteknologi Unikatma Jaya Jakarta. Baru lulus Agustus 2020 yang lalu. Nah, hari ini saya akan lebih ke sharing tentang bioteknologi beserta dampaknya. Kalian mungkin sudah tahu definisi bioteknologi mempelajari apa aja dan contoh-contohnya dalam kehidupan manusia. Tapi kali ini saya jelaskan dari sudut pandang yang lebih berbeda lagi dibandingkan yang kalian pernah baca di buku SMA. Nah, jadi sebetulnya bioteknologi ini bukan ilmu yang baru ya menurut saya. Meskipun kadang-kadang saya agak kesal juga. Orang-orang pada nanya jurusannya apa, saya jawab bioteknologi. Dan mereka anggap kayak jurusan saya itu jurusan alien gitu, jurusan entah dari mana.
Padahal sebetulnya menurut saya bioteknologi ini ilmu yang purba gitu, karena udah dari zaman dahulu banget udah ada gitu. Seperti kayak di slide ini deh, kan udah ada nih apa agrikultura atau pertanian udah dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kalian ingatlah hukum Mendels kan yang menyilang-nyilangkan galur tanaman, itu sebetulnya udah orang dari zaman dulu tuh udah tahu kalau ada sesuatu yang diturunkan dari apa parentalnya ke filial kan, tapi mungkin ya dulu masih belum ada hukum Mendelsnya lah, cuma mereka tahu ada sesuatu yang diturunkan. Nah makanya mereka itu berusaha kayak mengawinkan galur satu dengan galur lain biar mendapatkan hasil anakan yang mereka inginkan lah sifatnya gitu. Nah, terus pas udah dicoba berhasil nih di agrikultur, mereka juga coba ke peternakan. Dan di peternakan juga jadinya banyak hasil-hasil apa hewan galur baru lah, kayak ayam, mungkin ayam yang dagingnya lebih enak gitu, kayak ayam negeri sama ayam kampung kan beda gitu kan, kualitas dagingnya dan lain-lain gitu. Nah, tapi bioteknologi ini bukan cuma main silang-silang kawin-kawinin hewan atau tumbuhan aja gitu. Bioteknologi ini juga mulanya juga itu berdasarkan namanya teknologi. Kak, maaf. Ya. Slide-nya nggak jalan, Kak. Masa? Bentar ya. Udah jalan? Belum. Kirain punya ibu yang nge-like nih. Udah ada yang jalan? Belum, Kak. Sebentar ya. Sekarang sudah kelihatan sih Sharon, cuman belum di full screen ya. Oh, bentar ya. Oh, bentar ya. Kayak masalah kayak Bu Mary, Bu Yuli deh Bu kemarin Bu. Kenapa tuh? Jadi dia itu nggak bisa gerak, ya share screen-nya mesti di slideshow, habis itu pakai pakai Windows tab, jadi kayak pindah ke tab Google Meet-nya. Oh, wah, bentar ya. Atau mau saya screen pakai HP aja? Saya share pakai HP aja, Sharon. Kalau mungkin juga tuh susah. Ntar dulu ya, pakai Saya udah langsung share display. Ini udah slide 2, ya. Tapi belum itu ya, belum. Iya, nggak di slideshow. Udah ini, sekarang udah. Kayaknya kalau di slideshow nggak jalan nih. Ya udah kalau gitu gini nggak apa-apa lah ya. Nah, kelihatan kan semuanya? Biarpun nggak di slideshow nggak apa-apa ya. Ntar dulu deh, gimana ya, jadi bingung. Udah kayak lanjut lagi tuh saya ulang lagi nih. Ini sekarang kan slide 2. Mungkin tadi boleh disambung aja ya Sharon ya. Ya udah deh. Bisa gak ya? Aduh, lu sabar. Rada kagok juga. Bisa sih. Biasa kalau kuliah pakai apa Sharon? Microsoft Teams, Bu. Oh, Microsoft Teams. Iya, emang beda banget ya. Iya, jadi agak. Oh, salah pencet. Maaf ya, Bu. Ya. Apa? Ya udah deh, saya lanjut tadi sampai lanjutin aja ya, Bu. Lanjutin aja udah, nggak apa. Iya. Nah, iya pokoknya tadi kan yang saya jelaskan kan yang soal itu kan kayak apa yang menyilangkan di hewan dan tumbuhan. Tapi sebetulnya bioteknologi itu juga bukan main silang-silang kawin-kawinin aja gitu loh. Bioteknologi itu juga kayak belajar namanya teknologi fermentasi gitu. Nah, jadi udah minuman berfermentasi nih udah lama banget ditemukan, bahkan secara tidak sengaja di China katanya. Jadi ada orang kayak taruh minuman anggur di dalam pot, mungkin karena kelamaan atau potnya kurang bersih, saya kurang tahu, tapi lama-lama minuman itu tuh jadi kayak ada bau-bau asem-asem gimana gitu. Tapi ada rasa manis-manisnya dan mereka merasa minuman ini malah makin enak. Dan ternyata itu ada namanya proses fermentasi. Lalu dilanjutkan pada tahun 4000 sebelum Masehi itu di Mesir, mereka tuh orang-orang Mesir tuh membuat bir. Lalu bir itu dicampurkan ke adonan roti, menghasilkan roti yang empuk. Jadi kalau roti yang tanpa ragi kan keras kayak batu.
atau kayak apa ya, kayak crackers gitu. Nah, kalau roti yang ada yang berfermentasi ini lembut, mengembang, makanya jadi lebih enak buat dimakan. Nah, sebetulnya bioteknologi itu secara simpelnya dibagi jadi dua, ada yang konvensional dan modern. Jadi kalau secara harfiah atau mungkin secara orang awam lihat, kalau konvensional tuh kesannya kayak bioteknologi jadul yang pakai alatnya yang simple, sederhana. Padahal sebetulnya konsepnya bukan seperti itu. Jadi kalau bioteknologi konvensional tuh sebetulnya dia itu lebih ke ya. Dia itu lebih ke itu tanpa rekayasa genetika. Jadi benar-benar pakai organisme yang murni, yang kultur murni lah. Kalau di anak mikrobiologi sama fermentasi pada bilangnya kultur murni gitu, yang nggak ada rekayasanya sama sekali. Sementara kalau bioteknologi modern itu pasti organismenya itu ada rekayasa genetika, entah di cloning lah gennya, atau mungkin dipotong gen yang jeleknya gitu, gen buruk, atau mungkin disisipkan gen lain, atau mungkin mengalami mutasi kayak pakai itu apa sinar ultraviolet atau apa kalau pakai itu senyawa kimia namanya kolkisin itu katanya yang bisa menggandakan kromosom gitu kan. Pokoknya dia ada itu deh, ada perubahan materi genetikanya lah kalau yang bioteknologi modern. Nah, ini salah satu contoh bioteknologi konvensional yang menurut saya keren ini, nggak kampungan. Karena sebetulnya kalau kampungan mah gampang ya bikinnya. Kalau ini susah bikinnya, bahkan dapat hasilnya setengah mati di lab gitu. Nah, jadi ini sebetulnya judul skripsi saya tahun lalu. Ya, meskipun sebetulnya saya udah sempat melakukan penelitian 50% tapi gagal karena pandemi ya, dirumahkan semua. Jadi ya entah bagaimana itu nasib nasib mikrobnya semua udah nggak tahu lah gimana gitu ya. Nah, jadi ini judulnya produksi amilase dan protease kapang sebagai komponen antibiofilm. Nah, mulai-mulai nih saya jelaskan dulu nih. Jadi sebetulnya nih kalau bakteri, kalian sadar gak sih kalau kadang-kadang di kamar mandi gitu deh, atau di mana ya kayak gelas yang udah botol minum lah, kalau nggak botol minum yang udah lama nggak dicuci, itu suka ada lendir gimana gitu ya. Dan kadang-kadang orang tuh suka ngomongnya itu lumutan, padahal kan sebetulnya itu bukan lumut ya, karena lumut kan masih punya klorofil gitu, sementara dia kan nggak hijau yang itu. Nah, sebetulnya itu tuh bukan lumut, itu tuh namanya biofilm. Jadi yang lendir-lendir itu tuh bakteri, di dalamnya tuh ada bakterinya gitu ya. Jadi bakteri itu suka bikin biofilm, terutama bakteri patogen. Nah, biofilm tuh apa sih? Biofilm tuh dari dua kata sebetulnya, bio dan film. Nah, kalau bio kalian tahulah artinya makhluk hidup. Kalau film tuh bukan film tontonan ya, tapi kayak semacam lapisan gitulah, lapisan atau selaput itu film. Nah, jadi kayak maksudnya biofilm nih jadinya kayak ada selaput yang menjelubungi bakteri. Makanya kelihatan kan di sini jadi kayak ada bakteri ini, ada selubung-selubung biru-birunya nih. Nah, jadi terus di biofilm ini nih banyak komponennya loh. Dia tuh kayak ada karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat juga ada. Pokoknya makronutrien semua ada gitu. Nah, makanya teksturnya tuh kayak jelly-jelly gitu lah. Dan maaf, slide-nya masih slide 2 ya? Kacau dong. Nggak apa-apa, tinggal diklik aja yang 4 kali. Atau maksudnya udah 4? Bentar ya, Maaf ya, Ibu. Potong. Nggak apa-apa deh. Ya udah, ini kan ya. Atau yang 5 langsung juga silakan. Oke, makasih Seren. Nggak, belum selesai yang 4. Nah, jadi kan tadi yang saya bilang kan, jadi kan kayak bakteri kan membuat lendir-lendir gitu kan, kayak semacam lendir, film lah, biofilm dibilangnya. Nah, biofilm ini kan tadi saya bilang kan komponennya kan ada itu karbohidrat, protein, lipid, sama asam nukleat. Nah, sebetulnya keberadaan biofilm ini nih yang bikin meresahkan banyak orang, banyak maksudnya kayak ilmuwan, dokter, dan lain-lain. Karena antibiotik jadi nggak bisa membunuh bakterinya gitu, susah penetrasi. Karena kan kalau kalian mungkin tahu tuh antibiotik tuh sebetulnya bekerjanya kebanyakan terhadap dinding sel atau genomnya bakteri gitu. Intinya ya sesuatu yang bagian yang hidup lah dari bakteri, bukan karbohidratnya aja atau proteinnya aja gitu. Makanya jadinya
biofilm ini kayak semacam armornya bakteri, pelindungnya bakteri. Jadi kalau ada senjata, bakterinya nggak bakalan kena gitu, nggak bakalan mati. Nah, makanya biofilm ini sangat resek lah istilahnya. Dan keberadaan biofilm ini sangat meningkatkan resistensi antibiotik terhadap bakteri patogen. Nah, makanya peneliti-peneliti sekarang jadi pada sibuk cari senyawa yang namanya antibiofilm. Jadi senyawa ini nih bisa menghancurkan barrier-nya si bakteri gitu. Nah, salah satu contoh senyawa antibiofilm yang sekarang banyak digunakan dan juga mudah sih digunakannya ya, itu namanya enzim hidrolitik. Jadi enzim hidrolitik itu tuh dua diantaranya itu amilase sama protease. Masih banyak lagi sih enzim hidrolitik, cuma ya saya sebutkan yang ini dulu aja karena fokus penelitian saya di dua enzim ini. Nah, lalu kedua enzim ini nih ternyata dihasilkan oleh kapang atau mold di bahasa Inggrisnya. Kalau kapang nih, kalau di taksonomi mungkin bisa masuknya ke zygomicota atau ascomicota gitu ya. Yang pasti bukan basidio, karena basidio kan punya tubuh buah ya. Kalau ini kan nggak punya, dia punyanya hifa doang gitu. Nah, jadi kapang ini nih bisa menghasilkan multi enzim. Nah, multi enzim nih maksudnya nih dia tuh bukan menghasilkan satu jenis enzim aja. Jadi sekali sekresi dia bisa enzimnya tercampur. Jadi amilase tercampur protease gitu. Nggak kayak ludah kita kan, kalau ludah kita kan cuma menghasilkan amilase atau mungkin kayak apa ya, ya pokoknya intinya si kapang ini nih bisa menghasilkan multi enzim deh, campuran berbagai macam jenis enzim gitu. Nah, diharapkan nih dengan penggunaan multi enzim ini dapat meningkatkan aktivitas antibiofilm gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu nih tentang kedua enzim ini nih. Entah kalian masih pada ingat atau enggak gitu ya. Nah, jadi amilase nih kalau biasanya yang dipelajarin di SMA kan dia memecah amilum kan jadi glukosa. Ya benar sih sebetulnya ya, emang benar memecah amilum, tapi kurang tepat ya penjelasan pas zaman SMA ya. Karena sebetulnya yang enzim yang memecah amilum jadi glukosa tuh banyak, bukan amilase aja gitu. Kalau amilase tuh dia tuh spesifik memecah ikatan alfa 1,4 glikosidik pada pati. Jadi ikatan alfa 1,4 glikosidik ini adanya di bagian rantai lurus, yang lurus aja nih. Nah, kalau di bagian cabang itu namanya rantai alfa 1,6 gitu. Nah, itu enzimnya beda lagi gitu, tapi itu enzimnya agak jarang dipakai ya. Jadi ya saya gak gitu jelasin lah gitu. Nah, amilase kan, oh kalian ingat pas pelajaran itu metabolisme atau enzim ya, pokoknya tentang enzim deh gitu. Kalian kan inget kan kalau buat meningkatkan aktivitas enzim tuh substrat ya, jumlah substrat dapat meningkatkan aktivitas enzim. Nah, ini emang bener gitu ya, amilase juga begitu. Jadi amilase tuh substratnya harus pati. Jadi kalau ada pati baru kapang itu bisa menghasilkan amilase gitu. Nah, kalau patinya lama-lama pecah jadi glukosa dan glukosanya menumpuk, nah jadinya produksi amilasenya terhenti gitu. Karena kapang itu udah merasa udah cukup lah glukosanya, ngapain lah produksi lagi gitu. Kayak misalkan ya kayak manusia lah udah kerja capek-capek, misalkan duitnya udah banyak banget, ngapain cari kerja lagi gitu kan. Ya sama, kapang juga kayak gitulah. Pokoknya makhluk hidup tuh kayak gitu. Kalau udah terasa cukup, mereka pasti udah berhenti lah produksi gitu. Nah, sementara kalau protease nih enzim yang memutus ikatan peptida pada protein gitu ya. Nah, jadi kalau dia juga mirip juga sih sama amilase sistem kerjanya ya. Harus dikasih substrat juga gitu. Kalau protease ya substratnya pati gitu. Tapi kalau udah proteinnya bukan salah. Protease substratnya protein. Tapi kalau proteinnya sudah banyak memecah jadi asam amino, nanti produksi proteasenya jadi menurun atau bisa berhenti. Nah, tadi kan saya jelaskan kalau enzim amilase dan protease masing-masing sebetulnya udah punya aktivitas antibiofilm gitu. Kenapa amilase dan protease bisa memecah biofilm? Karena kan tadi saya bilang kalau biofilm tuh ada komponen karbohidrat sama protein. Nah, kalau ada enzim itu kan otomatis karbohidrat dan proteinnya kan jadi terpecah. Makanya nih jadinya biofilmnya bisa bolong-bolong gini gitu. Tapi yang seperti saya bilang tadi juga emang benar
meningkatkan substrat, bisa meningkatkan aktivitas enzim. Tapi kalau kalian perhatikan tuh kurvanya nggak lurus tinggi gitu ya. Kurvanya lama-lama mungkin naik terus lama-lama jadi melandai gitu. Itu. Nah, pokoknya kalau udah titik landai itu artinya udah batas maksimal itu kan kompleks substrat enzim gitu. Jadi kalau udah ditambah substrat lagi enzimnya udah kerjanya udah gitu-gitu aja, gak bakal naik lagi. Nah, makanya untuk mencegah bukan untuk mencegah, maksudnya untuk meningkatkan aktivitas antibiofilm, makanya akhirnya dicampur aja amilase dan protease dan diharapkan aktivitas destruksinya jadi maksimum, jadi biofilmnya jadi lebih rusak nih kayak di gambar ini gitu. Nah, terus kenapa amilase dan protease kapang ini digunakan gitu sebagai antibiofilm? Karena enzim hidrolitik kapang kayak amilase protease gitu tuh berdasarkan bukan berdasarkan penelitian sih, berdasarkan FDA ya. Itu bagian Amerika Serikat itulah. Itu udah termasuk GRAS atau Generally Recognized as Safe. Jadi udah pasti aman gitu ya dipakai gitu. Aman buat dipakai di medis, pangan dan sebagainya gitu ya. Jadi karena sifatnya yang GRAS, yang aman ini nih diharapkan enzim hidrolitik ini dapat mengatasi masalah yang disebabkan oleh biofilm bakteri gitu. Karena kan ya biofilm kan bahaya juga ya, kalau misalkan kayak banyak bakteri, apalagi di itu alat-alat medis. Kebanyakan orang yang dirawat di rumah sakit kan meninggalnya justru bukan gara-gara penyakit stroke atau jantung gitu, malah gara-gara infeksi bakterinya. Nah itu tuh sebetulnya gara-gara biofilm bakteri itulah yang bikin jadi terjadinya infeksi gitulah. Nah terus juga diharapkan juga produksi enzim amilase dan protease kapang ini nih dapat menghasilkan senyawa antibiofilm lah dengan aktivitas maksimum gitu. Jadi ya lebih baik penggunaannya dicampur aja gitu daripada sendiri-sendiri. Itulah. Nah, itu contoh yang bioteknologi konvensional, karena yang tadi kan cuma pakai kapang aja, dia gak ada rekayasa genetikanya sama sekali, murni cuma main-main ke biokimia, lebih ke pelajaran biokimia. Pokoknya nanti kalau kalian masuk bioteknologi harus sering-sering ya, itu jangan enak lah sama siklus Krebs, glikolisis itu ketemu lagi, bahkan lebih edan mungkin ya. Tapi dipikir-pikir ya, meskipun edan-edan ya, sebetulnya kalau paham pasti ngerti kok intinya gitu. Nah, sekarang contoh yang bioteknologi modern yang ada rekayasa genetikanya pasti ya. Nah, ini sebetulnya ini bukan penelitian saya, ini sebetulnya topik lab teknologi tanaman di Atmajaya gitu. Jadi ada teman saya, dia asisten lab, jadi saya kemarin agak mengganggu dia, nanya-nanya juga karena udah mulai lupa-lupa inget juga saya, tapi ya dia ini mau bantuin saya buat bikin topik ini buat presentasi. Nah, jadi ini tentang rekayasa genetika tanaman menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Nah, jadi ini kan ada gambarnya nih ya, ada pohon, tapi kayak ada semacam tumor gitu nih, gede banget nih kan. Ini juga nih ada tumor gitu. Kadang-kadang kalau dipikir aneh aja ya, kok kayak tumbuhan bisa aja ada tumor gitu ya. Padahal kan biasanya orang kan kira cuma tanaman cuma hewan atau manusia yang bisa kena tumor. Tapi ini kenapa pohon juga bisa gitu kan? Kayak aneh aja gitu ya. Makanya orang-orang tuh pada bingung, ini kenapa sih tumornya nih gara-gara apa nih? Kan jadi tanda tanya kan, jadi penasaran. Nah, terus akhirnya para ilmuwan tuh meneliti kalau penyebabnya tanaman bertumor itu nih karena sebuah bakteri namanya Agrobacterium tumefaciens. Nah, dia nih bentuknya basil nih, batang nih, kelihatan kan dia batang-batang. Terus dia nih gram negatif. Dan dia ini juga bakteri tanah yang sering menyebabkan penyakit pada tanaman gitu. Nah, ini lihat aja nih ini nih Agrobacterium tumefaciens nih, ini luka di tanaman nih. Dia nih seneng banget nih sama luka di tanaman ya pokoknya. Nanti dijelaskan deh kenapa dia suka menempel di bagian luka tanaman gitu ya. Nah, terus bakteri ini nih kenapa sih kok bisa membuat tumor dalam tanaman gitu kan. Jadi ternyata bakteri ini nih punya namanya plasmid. TI plasmid. Kepanjangannya itu tumor induced plasmid atau itulah plasmid penginduksi tumor. Nah, jadi kalian ya semoga masih ingat lah pelajaran kelas 10 ya, plasmid itu apalah DNA yang di luar itu kan, di luar membran, bukan di luar membran inti lah, di bagian intinya lah, tapi bukan inti sih, bilangnya apa ya, lupa deh. Ya pokoknya kalian ya ada plasmid gitu kan, plasmid bakteri. Nah, plasmid ini nih
Dia nih di bagian ini nih kalau diperhatikan nih ada bagian auksin sama sitokinin itu ya. Nah, auksin sama sitokinin kalau kalian masih ingat kan itu hormon tumbuhan ya. Dia kan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman gitu, mempercepat pembelahan sel gitu. Nah, makanya karena ada keberadaan ini nih, penyintesis auksin sama sitokinin, makanya kayak plasmid ini nih kayak membuat tanaman memaksa memproduksi auksin sama sitokinin berlebihan gitu. Makanya jadi tumor gitu kan. Nah, terus di bagian sini nih ada namanya opin. Nah, jadi opin ini nih sebetulnya senyawa yang dikeluarkan oleh tumbuhan saat dia terluka gitu. Nah, opin ini nih ternyata nih dijadikan sebagai sumber energinya si Agrobacterium tumefaciens. Jadi kayak nasinya si bakteri A tumefaciens inilah. Nah, jadinya kalau demi kelangsungan hidup si bakteri, jadinya dia itu harus ada opin lah gitu, biar dia bisa makin tumbuh gitu. Nah, terus di sini juga ada namanya virulence region. Nah, ini nih bagian yang membuat plasmid di bakteri semakin banyak, membelah lah plasmidnya jadi makin banyak nih gara-gara ada bantuan ini nih, si virulence region ini. Nah, terus jadi di bagian ini nih, auksin, sitokinin, opin, terus ada left border sama right border. Ini nih namanya bagian tDNA. Nanti bakal dijelasin ini ada fungsinya. Fungsinya penting banget buat rekayasa genetika dengan A tumefaciens. Nah, sekarang saya jelaskan dulu gimana caranya Agrobacterium tumefaciens menginfeksi tanaman itu. Nah, jadi kan tanaman yang terluka kan menghasilkan senyawa yang tadi saya bilang opin kan. Senyawa sinyal molekul lah ya namanya opin itu. Nah, sinyal molekul ini nih bakalan diterima oleh reseptor yang ada di dinding sel bakteri Agrobacterium itu. Nah, lalu gara-gara ada sinyal gitu, jadinya Agrobacterium itu tuh jadi menempel sama si dinding sel tanaman gitu ya, jadi menempel. Nah, terus dengan keberadaan si opin ini nih jadinya mengaktifkan bagian yang tadi, yang virulence region gitu ya. Jadinya plasmidnya nih jadi membelah terus nih, jadi membelah makin banyak. Nah, lalu yang saya bilang tadi, tDNA. Nah, habis plasmidnya membelah banyak itu, nanti bagian tDNA ini bakalan lepas dari plasmid gitu ya. Dia lepas, terus dia masuk ke bagian sel tanaman nih. Pakai jembatan inilah, ada jembatannya ya. Nah, dia masuk ke sel tanaman. Nah, terus tDNA itu nih bakalan bergabung dengan genomnya si tanaman. Itu. Dan akhirnya tanaman itu tuh jadi mengekspresikan gen yang tadi yang ada auksin sitokinin itu jadinya makanya membelahnya lebih banyak gitu. Nah, terus kenapa malah bakteri yang istilahnya patogen ini malah yang digunakan buat rekayasa genetika gitu kan, kayak aneh aja gitu. Nah, sebetulnya jadi gini, dipikir-pikir ini bakteri nih kelewatan hebat ya. Maksudnya biasanya kan kalau di reproduksi bakteri kan kalau yang biasa kan pembelahan biner, terus ada transduksi, konjugasi gitu-gitu. Dan itu kan biasanya kan pembelahannya kan cuma antar kingdom aja kan, cuma sesama bakteri gitu. Nah, tapi ini kan kayak udah beda kingdom, pantai sama itu kan bakteria, itu udah jelas-jelas beda banget. Apalagi yang satu prokariot, yang satu eukariot kan kayak waduh kok aneh aja kok bisa bergabung gitu genomnya. Tapi ya si tumefaciens ini nih nggak tahu nih emang dia tuh punya kemampuan gitu yang bisa menggabungkan genomnya dia ke genomnya si tanaman. Makanya sifat ini nih yang dipakai buat rekayasa genetika gitu. Nah, jadi kalau buat rekayasa genetika nih bakterinya bukan bakteri yang benar-benar asli murni ya. Jadi dia itu bagian yang penginduksi auksin sama sitokinin dan opinnya dibuang itu ya. Bisa dipotong nanti pakai namanya enzim restriksi nih. Enzim restriksi. Nah, enzim restriksi itu kalau di pelajaran teknologi DNA tuh enzim yang bisa memotong DNA gitu dengan titik-titik tertentu. Ya nanti pas kalian kalau kuliah biotek pasti bakalan diajari lebih detail lah karena panjang itu penjelasannya. Nah, jadi bagian yang gen-gen yang nggak penting tuh dibuang, terus disisipkan gen-gen yang kita mau gitu. Misalkan mungkin gen yang bikin gen cry, contohnya ya kayak gen cry, gen yang itu yang bisa bikin tanaman jadi gak dimakan sama hama serangga, atau mungkin gen yang bikin tanaman tahan kekeringan. Ya pokoknya gen yang kita mau lah sifatnya gitu. Nah, udah disisipkan ke TI plasmid ini nih, ke bagian tDNA-nya sih lebih tepatnya ya. Nah, udah terus diinkubasi kan sama enzim restriksi. Nah, habis itu akhirnya gen yang diinginkan kan jadinya udah tergabung nih sama si plasmid. Kita bilangnya plasmid
TI rekombinan karena sudah disisipkan gen lain lah yang kita mau. Nah, habis itu yang yang plasmid yang ada di agrobakterium yang udah di rekayasa ini nih, nanti agrobakteriumnya diinfeksikan ke tanaman. Biasanya sih kalau kemarin sih saya di kultur jaringan ya, jadi saya itu ada apa kayak itulah potongan daun kecil, nah terus itu saya lukain dikit gitu, nah baru saya rendam di cairan yang ada agrobakterium yang udah direkombinan itulah plasmidnya. Nah habis itu tanamannya ya udah kan, dia kan kemasukan dong ini tDNA yang dengan gen baru kan, tDNA dari yang si agrobakterium tadi. Habis itu nanti tanamannya ditumbuhkan dan akhirnya menghasilkan tanaman dengan sifat yang diinginkan. Nah, sekarang saya jelaskan tentang dampaknya. Jadi sebenarnya nih bioteknologi nih baik atau buruk sih gitu. Karena sebetulnya ilmu ini nih dulu saya juga rada pro kontra juga ya mau masuk bioteknologi karena kayak saya merasa bioteknologi itu buruk, tapi menurut saya juga ada baiknya gitu ya. Jadi dampak baiknya tuh kalau bioteknologi ya pasti kalian tahu lah sekarang ya, zaman COVID pasti pada produksinya vaksin semua. Apalagi saya dengar-dengar ya itulah kayak perusahaan-perusahaan bioteknologi pada berbondong-bondong lah gitu, bikin vaksin yang bagus gitu. Nah itu dampak baiknya lah yang sekarang kerasa banget zaman pandemi ini. Terus juga ini bioteknologi ini juga ada namanya nanti bioremediasi. Jadi nanti remediasi dengan menggunakan makhluk hidup gitu, biasanya mikrob. Entah kapal, atau kapang, kamir, atau mungkin ya bakteri, protozoa, pokoknya yang punya sifat-sifat yang bisa menguraikan limbah deh. Entah dia limbah agrikultur atau mungkin limbah logam berat gitu ya. Karena saya juga pernah belajar juga ada bakteri yang suka makan logam berat gitu. Kayak merkuri gitu-gitu. Ada penelitiannya itu. Pokoknya itu bisa buat bioremediasi gitu. Nah, terus yang di bawahnya ini nih, ada apel ya, yang satu warnanya coklat, yang satu warnanya enggak. Nah, ini nih namanya ini nih bisa buat apa? GMO ya, atau generally modified organism gitu ya. Jadi di apa tanamannya nih jadinya bisa dimodifikasi gitu, dikasih gen apa jadinya apel ini nih jadinya nggak bisa menghitam dalam waktu cepat, jadi kayak lebih tahan lama gitu. Itu ada dia pakai blokir enzim apa gitu ya, saya udah lupa juga, pokoknya itu blokir enzim apa yang mencegah terjadinya pencoklatan dalam apel atau buah-buah lain. Nah, terus yang ini nih, yang menurut saya keren ya. Jadi ini tentang forensik gitu. Yang kalian yang suka nonton-nonton film CSI atau yang forensik-forensik gitu tuh, yang seneng banget lah sama forensik ya. Atau suka baca buku-buku detektif gitu, ya bisa lah masuk bioteknologi. Karena teman saya ada tuh dia nanti katanya dia kemarin magang di Mabes ya, bagian lab forensik gitu ya. Terus dia katanya nanti mau kerja juga sih bagian forensik. Entah di sini atau di luar negeri ya, saya kurang tahu. Tapi ya menurut saya ini forensik ini keren banget. Cuma ya sayanya mungkin agak kurang kurang telaten aja ya soal DNA, karena DNA lebih ribet menurut saya ngurusnya daripada bakteri gitu. Tapi keren kok ini, kalau kalian suka nih cocok banget ini. Nah, tapi ya segala sesuatu tuh pasti ada baiknya, ada buruknya. Nah, kalau buruknya bioteknologi nih, kalau kalian pernah dengar ada namanya kasus bioterorisme. Itu pernah dulu kejadian di Amerika, sekitar tahun berapa ya, 2005 atau 2006, lupa ya saya. Nah, itu tuh jadinya ada kayak apa kasus, ada dapat surat gitulah, surat misterius. Terus pas dibuka ternyata itu di dalamnya tuh banyak bakteri antraks gitu. Nah, itu masuknya bioterorisme. Pokoknya yang kayak membunuh orang dengan berbagai macam agen biologi yang berbahaya itu masuknya bioterorisme gitu ya. Nah, ini benar-benar dampak buruk banget kan soalnya. Terus juga bioteknologi ini juga sebetulnya jadi mengurangi keanekaragaman hayati ya. Karena kan ya kayak tadi saya bilang kan, jadi tanaman kan kita pengennya gen yang kita mau aja, tanaman atau hewan yang dengan sifat yang kita mau. Sementara yang kayak liar-liar gitu ya lama-lama kan jadi gak bisa bertahan kan, karena seleksi alam juga gitu kan. Jadinya ini lama yang tanaman galur liar gitu tuh jadi yang pokoknya yang serba galur liar tuh jadi pada mati gitu. Lama-lama bisa punah
gitu. Bahkan sebetulnya aslinya tuh zaman dulu banget ya, wortel tuh warnanya bukan oranye, tapi warnanya ungu gitu. Tapi karena lama-lama ya itulah dikawin silangkan, ini lama-lama jadi oranye dan mungkin juga rasanya jadi lebih enak. Makanya yang wortel yang warnanya ungu gitu tuh jadi punah dan orang-orang udah pada gak lihat wortel yang warnanya ungu gitu. Nah, selain itu juga dampak negatifnya ini nih, apa namanya ini jadi ada tumor ya nih tikusnya ya. Ini sih sebetulnya masih pro dan kontra sih ya penelitiannya ya. Jadi tadi kan saya bilang kan yang apel yang bisa tahan hitam gitulah yang jadi apa yang nggak cepat menghitam gitu. Nah itu kan saya tadi dibilang kan GMO ya, tanaman GMO lah, buah GMO, apel GMO. Nah katanya nih GMO nih kok banyak orang yang bilang ya, oh GMO nih bisa bikin tumor gitu, bisa menimbulkan tumor, kanker dan lain sebagainya gitu ya. Ya tapi sebetulnya penelitian si orang ini nih namanya Seralini namanya. Dia ini masih banyak yang protes juga ya karena ya sebetulnya penelitiannya juga masih kurang akurat dan bukti-buktinya kayak gak jelas gitulah intinya ya. Jadi yang soal GMO masih pro dan kontra lah antara baik dan buruknya masih dipertanyakan. Nah, kalau yang ini udah jelas-jelas banyak yang kontra ya. Ini genome editing. Jadi edit gen pada bayi. Gila emang ya. Tapi percayalah itu udah banyak beritanya. Bahkan kemarin ya benar-benar baru kemarin saya lihat di berita kalau orang China itu udah bikin cloning gen apa gitu ke tikus. Dan sebetulnya emang China juga nih yang pertama kali nih bikin genome editing di ini embrio manusia gitu. Udah dilakukan dan dia orang itu dokter ya. Mungkin dia dokter sama peneliti biotek juga ya. Dia itu jadinya sekarang udah di penjara gara-gara ulah dia yang itulah edit gen manusia biar tahan sama HIV. Ya sebetulnya emang bagus sih, maksudnya kan ini buat kebaikan manusia, jadi manusia bisa resisten sama virus HIV. Tapi kan kalau dari segi cara etika, moral itu kan kayak melanggar banget kan, jadi kayak manusia nih kayak udah melebihi Tuhan lah, menyamakan dirinya sama Tuhan, kok malah kayak membuat manusia baru dengan sifat yang baru gitu, itu kan nggak bisa gitu ya, sifat genetika yang baru gitu kan maksudnya nggak boleh lah gitulah secara etika agama dan lain sebagainya gitu. Nah oleh karena itu buat cara mengatasi dampak negatifnya nih harus dipelajari namanya bioetika gitu. Nah sebetulnya pelajaran bioetika ini nih saya juga dapetnya semester 7 ya, terakhir juga gitu ya. Nah jadi di bioetika nih seperti yang saya bilang kan, jadinya kan kayak ya itulah yang genome editing pada manusia itu kan nggak boleh, dilarang banget secara bioetika. Bahkan sebetulnya ya kayak pakai tikus buat dibedah atau buat penelitian gitu juga nggak boleh sembarangan. Itu ada namanya animal welfare gitu loh. Jadi kayak harus pakai jumlah hewannya tuh sesedikit mungkin dan ada rasionya gitu. Kayak misalkan buat percobaan berapa kali hewannya cukup berapa gitu dan hewannya juga harus jenis apa dulu gitu. Dan kalau buat ke manusia juga ada namanya konsen gitulah. Kayak bukan konsen kayak semacam kayak formulir gitu. Jadi dibutuhkan sukarelawan dan kesediaan kalau orang itu mau. Jadi ya istilahnya jadi kayak subjek penelitian gitu. Nah itu semua tuh bakalan nanti diatur sama bioetika gitu dan juga ada hal-hal apa aja lah yang kayak dilarang kayak tadi kan genome editing atau mungkin hal-hal lain masih banyak lah bioetika. Dan juga selain itu juga harus dipelajari juga namanya paten gitu. Karena ya namanya juga bioteknologi kan banyak penelitian dan pasti banyak hal yang ditemukan lah gitu kan, banyak inventory gitulah, banyak yang ditemukan. Jadi kadang-kadang ya sekarang lagi marak lah namanya plagiarisme gitu ya. Bahkan di dunia biotek aja banyak yang plagiat. Kalau kalian ingat ya Watson and Crick yang penemu struktur DNA sebetulnya dia plagiat, bukan plagiat ya, dia mengambil data orang sebetulnya, ada ceritanya. Jadi sebetulnya yang pertama kali tahu struktur DNA double helix tuh bukan mereka berdua, tapi seorang perempuan namanya Rosalind Franklin gitu ya. Jadi Rosalind Franklin dia pakai X-ray gitu, ngelihat struktur DNA, kok bentuknya kayak double helix gitulah kalau akhirnya digambarkan gitu. Nah terus akhirnya entah gimana si Rosalind Franklin juga ya meninggal akhirnya ya karena penyakit, terus ya akhirnya data penelitiannya malah diambil temennya itu dan temennya itu kayak ngajakin si Watson and Crick gitu buat mempublikasikan hasil itu dan akhirnya malah itulah bertiga yang dapat Nobel, padahal kan sebetulnya kan penemunya kan Rosalind Franklin ya, tapi malah yang dapat Nobel siapa gitu loh.
Ya tapi ini ya udahlah, sudah masa lalu juga ya. Tapi ya kalau kalian penasaran bisa cari di internet tentang Rosalind Franklin, The Dark Lady of DNA gitu. Kalian pasti nemu gitu. Nah, lalu nih yang terakhir. Nah, bagaimana sih bioteknologi di Indonesia? Nah, sebetulnya Indonesia nih ya, kalian pasti tahu lah, mega biodiversitas ya, bener-bener deh. Kayak keanekaragaman hayatinya banyak banget gitu ya, bener-bener melimpah banget, saking melimpahnya sampai kayaknya dicari-cari juga susah, pasti masih ada banyak aja, masih banyak gitu. Nah, makanya dengan sumber daya yang melimpah ini nih harus dimanfaatkan gitu ya, untuk meningkatkan nilai komoditas gitu. Apalagi ya Indonesia kan ya ya sayang aja loh sumber daya melimpah, tapi ya inilah sumber daya manusianya nih yang susah, yang dikit banget gitu kan. Terus juga butuh inovasi sama kreativitas kan. Nah, sebetulnya ya menurut saya sih orang Indonesia tuh pada pinter-pinter gitu ya. Sebetulnya Indonesia tuh bisa loh kayak jadi negara maju, cuma ya mungkin masalah pendidikan juga, dan juga ya kayak kita sudah terlalu mempasrahkannya kepada perusahaan luar negeri gitu ya. Jadinya ya kayak sumber daya kita nih malah dikeruk sama negeri lain yang makin kaya, kitanya makin miskin gitu. Makanya ya saya berharap ini teman-teman nih jadinya pada masuk bioteknologi lah, karena kayak saya merasa agak sedih aja gitu. Bioteknologi kayaknya anaknya makin dikit gitu yang daftar ya. Kayak angkatan saya 60 anak, terus lama-lama angkatan berikutnya jadi 50 anak, makin menyusut gitu. Sedih aja sih, padahal sebetulnya ini keren gitu kan, karena juga udah lapangan kerjanya juga luas, dan juga peminatnya juga masih dikit, jadi persaingannya nggak gitu keras lah gitu kan. Terus juga kalau sukses bisa gajinya lebih gede daripada yang lain gitu. Nah, juga selain itu juga bioteknologi nih bukan ilmu yang berdiri sendiri ya. Kalian juga pasti diajarin kan pas awal kan, kalau bioteknologi ini campuran biologi ada, kimia ada, fisika ada, ilmu komputer ada, dan emang itu bener adanya ya. Itu saya belajarin semua. Fisika lah, kalkulus lah, terus komputer, IT, bahkan yang programming juga, belajar programming itu saya sampai nangis-nangis bikin programming gitu ya. Susah. Bahkan belajar marketing gitu. Bahkan juga kadang-kadang belajar kedokteran juga, ada dokter ngajarin waktu itu 1 semester penuh sampai pusing gitu ya. Ya pokoknya ini benar-benar interdisipliner lah, artinya dia itu benar-benar mempelajari berbagai macam rumpun ilmu pengetahuan, dan mereka tuh mempelajarinya tuh bukan kayak terpisah-pisah sendiri gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh kayak berkaitan, bukannya berpisah-pisah gitu ya. Jadi kayak ya kita belajar biologi, kimia, dan juga ada nyambung ke fisika gitu ya. Dan juga kayak penelitian saya yang tadi yang amilase sama protease itu sebetulnya aslinya tuh saya tuh harus pakai alat, dan alatnya itu pakai perhitungan fisika. Makanya saya dulu setengah mati sama teknologi fermentasi, belajar fisika, kimia, biologi, stoikio, aduh mati juga sih, kadang-kadang mabuk, tapi ya dipikir-pikir ada serunya juga lah gitu. Kalau udah senang pasti seru gitu. Ya pokoknya intinya ya bioteknologi nih masih banyak yang membutuhkan lah gitulah. Semoga ya kalian jadi tertarik gitu sama biotek, karena biotek tuh seru banget deh. Dan yang saya jelasin tuh seru-serunya masih banyak, tapi waktunya mungkin nggak bakalan cukup. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau agak berbelit-belit dan laptopnya agak ngajak ribut. Terima kasih Sharon, buat sharingnya. Berbelit-belit. Ayo. Enggak kok. Lancar. Ayo, teman-teman semuanya, anak-anak semuanya mau nanya silakan. Mumpung ada Ci Sharon ya. Boleh tentang pengalaman kuliah di biotek ataupun yang lain silakan. Praktek yang paling seru di biotek ngapain, Sharon? Kalau saya jujur aja Bu, saya sukanya itu sih lebih ke mikrobiologi sama fermentasi. Makanya saya ambil penelitiannya topiknya yang kayak gitu. Soalnya serunya gimana ya? Kalau mikro enak Bu, kayak apa ya? Ada estetikanya Bu. Jadi di bioteknologi Atmajaya nih ada namanya agar art. Jadi kita melukis pakai bakteri Bu, pakai di agar gitu. Jadi kita ngelukisnya benar pakai bakteri. Jadi bisa warna-warni bakterinya, dan itu menurut saya keren. Terus yang paling seru apalagi ya? Ya yang bagian itu ambil air danau gitu buat lihat
berbagai macam mikroorganisme sama protozoa macam-macam itu seru, tapi gak enaknya pada muntah-muntah ya habis itu ya karena bau banget. Tapi sih seru sih. Oh, sama ini nih ada ini sama anak pangan ini seru. Kalau di Atmajaya itu ada namanya Festival Pangan sama Cendawan. Jadi nanti ilmu-ilmu yang tentang pangan gitu ya, nanti ilmu tentang pangan, tentang jamur gitu-gitu tuh nanti bakalan kayak open house. Fakultas bioteknologinya bakal open house dan itu wajib ya, nanti tiap semester 4 pasti kena. Nah itu tuh serunya tuh jadinya kita sekelompok sampai nginep buat masak-masak buat ratusan orang gitu ya, tapi dapat enaknya ya kalau menang dapat hadiah gitu sih, dapat hadiah terus ya seru-seruan aja lah gitu. Jadi biotek gak cuma belajar aja, lebih banyak kan prakteknya sih, malah belajarnya mungkin 40%, prakteknya 60-70% gitu. Bahkan ya kalau belajar ya maksudnya kalaupun udah belajar teori tapi prakteknya jelek juga susah gitu biotek. Makanya biotek tuh malah kebanyakan yang jago-jago itu yang seneng nge-lab ya daripada yang banyak belajar gitu. Tapi sebenarnya biotek seru semua sih, gak ada yang gak seru ya. Menurut saya sih yang gak seru paling kalau lagi ujian aja, tapi itu kan bukan praktek ya. Ya sisanya sih seru semua sih. Menurut saya gak ada yang menyebalkan lah, kecuali kalau ada insiden di lab aja kali yang menyebalkan, gitu aja sih. Kamu pernah ada insiden apa? Dulu pernah parah, kelompok saya lagi yang bikin masalah ya. Itu pas oh iya sebentar ya Bu, sebentar. Oke. Intermezzo. Teman-teman anak semua yang mau nanya silakan ya. Jangan usah bingung-bingung nanya apa, nanya pengalaman kuliah aja. Lagi sibuk kayaknya Sharon nih. Bentar ya Bu. Bentar ya. Iya, nggak apa-apa Sharon. Oma tutup pintu, tolong ya. Udah, maaf ya Bu, tadi ada saudara datang. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa Sharon. Iya, jadi insidennya saya bilang ini, jadi itu pas pelajaran kimia analitis ya gitu. Jadi diajarin juga kan di biotek kayak apa, ambil senyawa-senyawa di tumbuhan gitu, kayak alkaloid gitu-gitu. Kan ada pelajarannya juga di biotek. Nah, waktu itu tuh kelompok saya nggak sengaja bikin insiden gitu. Ada senyawa kimia buat itu penyulingan ya, namanya N-hexan. Nah, itu tuh alat sulingnya namanya Soxhlet ya, Soxhlet gitu. Nah, alat itu mungkin pasangnya nggak bener atau gimana kelompok kami. Padahal saya udah pakai Vaseline-nya udah banyak, udah merasa oh ini udah kuat. Tahu-taunya bocor, 2 kali malah bocor. Dan itu bocornya baunya parah banget, sampai bikin satu lab hampir pingsan. Dan katanya juga senyawa itu bisa bikin orang mandul, makanya saat itu langsung pada panik semuanya. Aduh mati kalau mandul gimana gitu kan. Itu insiden yang pertama. Nah, insiden yang kedua itu apa, ngerusak alat buat tes DNA gitu. Itu adalah yang pakainya ceroboh atau gimana sampai pecah alatnya, terus tumpah semua, terus ya udah jadinya hasilnya ya jadi gak karuan semua. Ya sampai kena omel juga sih, maksudnya ceroboh banget padahal udah semester berapa ya itu? Semester 4 atau 5 ya, ceroboh banget sampai ya diomelin. Dan gak tahu sih akhirnya nasib temen itu tuh jadinya ganti atau gimana gitu. Ya sebenarnya sih insidennya kayak banyak kan kecelakaan lab gitu. Dan juga ada teman saya Aron Mensana, dia pernah katanya bakar rambut pas mikro gitu. Itu juga kecelakaan tak terduga ya. Main-main api tahu-tahu poninya kebakar. Makanya kalau sama lab tuh poni mau cowok mau cewek harus dinaikin wajib. Bahkan cewek cowok gondong ya pokoknya harus diikat. Kalau enggak insiden kebakaran rambut pasti ada gitu. Banyak kan kecelakaan aneh-aneh juga lah gitu.
Tadi yang pakai coklat tadi kayaknya Claudia pernah ya? Apa, Bu? Claudia ya? Yang coklat tadi pernah kamu pakai ya? Oh, pernah buat Sama nge-ekstrak Bu Yuli. etanol. Oh iya, pernah bocor juga kayaknya ya? Kalau nggak Itu salah apa itu tuh? bukan kayak yang bocorin gitu loh, Bu. Jadi kayak kakak kelas waktu itu pernah pakai, terus kayak pecah alatnya. Jadi saya pakai yang Oh, baru itu dari Bu Yuli itu. oh ya, kayaknya dulu pernah ada yang luber-luber keluar segala ya. Dulu lupa siapa. Ya, oke nih udah ada yang nanya nih Sharon nih kayaknya. Iya, ini nanya yang sesuai dulu ya, yang agak OT nanti aja, yang out of topic. Ini ada pengalaman penggunaan bioteknologi untuk kriminalitas. Kalau saya sendiri sih ya karena saya magangnya lebih ke mikro ya, lebih ke mikro. Saya suka sekali dengan bakteri patogen. Nggak tahu, entah ada hobi aneh juga. Kayaknya bakteri patogen tuh seru gitu ya menurut saya. Makanya saya jadinya selama magang sampai skripsian juga topiknya pasti berbau dengan patogen-patogen itu. Jadi yang kalau soal kriminalitas saya belum pernah nyoba karena juga itu agak susah ya. Kayak bagian forensik itu tempat saya. Dia sekarang lagi di Korea sih. Nanti lah kalau ada yang mau chat, dia orangnya baik. Kalau kalian mungkin pengen kepo, nanti saya kenalin deh. Dia orangnya baik banget kok sama siapa aja ya. Jadi dia itu udah pernah magang di Mabes kan, yang bagian kepolisian forensik gitu. Nah dia itu waktu kapan dia cerita katanya dia pernah lah apa tiba-tiba di bawah mayat tangannya doang gitu. Dia rada-rada ngeri-ngeri sedep gitu ngelihatnya ya. Cuma ya dia untungnya berani sih dia tahan. Jadi ya dia coba gitu kan. Nah kalau buat forensik nih sebetulnya apa dia forensik nih kalau yang suka forensik harus jago DNA sih. DNA pokoknya yang tentang teknologi DNA, teknologi molekuler gitu harus jago. Dan banyak istilahnya gitu ya. Ada kalau kalian dengar namanya STR, short tandem repeat. Jadi sebetulnya ya panjang sih kalau dijelasin ya itu ya. Jadi emang bener-bener sih DNA manusia itu bener-bener kompleks ya, agak keruan lah gitu. Lebih kompleks daripada bakteri. Bahkan ada namanya, kalau kalian nanti penasaran, ada namanya bagian intron sama exon gitu. Jadi exon itu tuh bagian yang nanti bakalan ditranslasi. Sementara intron tuh dianggapnya gen sampah. Tapi kalau buat penelitian forensik justru gen sampah itu yang penting karena gen sampah itu yang menentukan manusia yang satu sama yang lain tuh beda. Meskipun ya dari segi spesies jelas-jelas sama dan kemiripan DNA kan 99% ya buat manusia gitu sesama manusia itu kan susah juga ngebedain ya makanya nanti ada namanya short tandem repeat dan juga ada namanya VTR macam-macam gitu ya kalau kalian penasaran ya nanti deh kapan nanti lah chat aja lah ke saya gitu ya chat aja gitu atau nanya ke medsos juga boleh nanti dijawabin atau mungkin kalau saya bingung nanti saya tanya teman saya yang lebih jago gitu cuma ya kalau saya pribadi ya intinya belum ada sih pengalaman di bagian bidang kriminal karena ya oma saya juga takut ya kalau saya di bidang gitu karena saya juga nulis cerita kriminal juga udah kena omel gitu cuma ya saya suatu hari nanti kalau udah gak ada pandemi saya pengen ngelamar sih kalau bisa forensik gitu ya. Terus kalau Kak nulis novel apa? Ya itulah nulis novel dengan genre itu misteri thriller ya karena kesukaan dengan itulah genre misteri apalagi ya bioteknologi ini luar biasa banget ya idenya juga ya kayak tadi kan yang apa yang buat bioterorisme gitu-gitu terus yang soal forensik juga ya itu seru lah intinya ya jadinya saya juga nulis cerita misteri gitu tuh juga banyak kan idenya malah dari omongan dosen gitu malah saya kadang-kadang suka dengerin topik dosen nah istilahnya dia cuma ngoceh ngalor ngidul tapi saya dengerin sementara mahasiswa lain udah pada tidur kali ya kan menurut saya itu menarik aja buat ide cerita gitu ya kayak bahkan kadang-kadang kadang-kadang ya ada lucunya juga lah gitu ya dosen kayak dia curhat apa gitu ya misalkan kayak dia curhat kalau sebetulnya manusia Indonesia nih hebat juga resistensinya sama bakteri patogen sebetulnya hebat juga gitu dia cerita apa kalau orang luar negeri tuh kayak makan makanan di restoran Indonesia aja masih sering sakit perut bahkan sampai mau meninggal tapi kalau orang Indonesia makan di pinggir jalan yang udah banyak campuran aneh-aneh hidup-hidup aja sehat-sehat gitu dia curhat gitu dosen terus ya macam-macam lah ya sebetulnya
ya itu semua menjadikan ide gila saya buat menulis. Sampai sekarang masih suka nulis cerita misteri gitu. Kalau ada yang tertarik pengen beli silakan gitu, jadi promosi deh gitu. Nanti mau terbitin novel baru lagi sih, mungkin bulan ini atau bulan depan kali ya. Lagi sambil nulis juga lah, sambil kerja sambil nulis gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Novelnya saya udah berapa, Sharon? Udah berapa judul? Sekarang bentar deh. Bentar. Sekarang sih masih 5 ya, karena pending akibat skripsi. Terakhir juga nulis itu benar-benar bukan sebelum pandemi, sebelum dosen mengganti topik skripsi sebetulnya itu. Itu emang agak menyakitkan ya. Sebetulnya saya bilang penelitian saya udah bagus-bagus, padahal udah setengah mati numbuhin kapangnya ya, sampai saya sayang-sayang, sampai saya nyanyi lagu Nina Bobo kalau lagi stres gitu ya. Tahu-tahu ya gitu, akhirnya nggak jadi, batal semuanya, bener-bener sia-sia selama 6 bulan itu, sia-sia banget, sedih sih, cuma gimana ya, udah habis waktu, tenaga, duit juga habis gitu kan, terpaksa. Nah, jadi ya udah, gara-gara itu ya akhirnya disuruh ganti review jurnal. Nah, itu agak lebih nangis. Kalau saya sih lebih nangis ya review jurnal. Karena datanya harus ambil punya orang, bukan data sendiri. Udah gitu gak boleh asal-asalan ambil data. Kalau harus bener-bener pinter-pinter lihat ini data orangnya bener atau enggak, terus lengkap atau enggak, terus dia datanya nih tahun berapa gitu-gitu, harus bener-bener diperhatiin. Dan lagi juga gak enaknya, karena saya bikin review jadi harus lebih panjang naskah skripsinya dibandingkan yang cuma skripsi biasa gitu ya. Jadi saya kayak lebih banting tulang lah, sampai sakit-sakit, sampai muntah-muntah juga pernah karena stres ya, muntah-muntah, mahkumat berat, terus sakit macem-macem, jadi ya stres juga, tapi ya itulah, puji Tuhan lah akhirnya terbayarkan semuanya gitu. Nah, makanya gara-gara stres itu jadi gak bisa nulis lagi, sementara gak bisa nulis. Oke, Sharon, keren banget sharingnya. Ini paling nanya lagi nih, Sharon nih. Oh ini, kan. Iya. Oh, kakak kan passionnya di mikrobiologi, mikroorganisme kan belum tentu menemui banyak kan, tetapi apakah kakak tertarik untuk menemukan mikrobiologi baru? Ini maksudnya penemuan mikroba baru gitu atau gimana ini? Kali coba Pali boleh open mic? Oh iya katanya ini. Iya Kak, maksudnya kayak mikroorganisme baru, apakah Kakak tertarik menemukannya gitu kan? Kita kan belum bisa nemuin 100% kan di bumi ini istilah gitu kan. Nah, justru di bioteknologi ini juga diajarin, namanya isolasi bakteri baru. Nah, ini justru susah juga ya. Emang sih kalau saya sih penelitiannya sih bukan yang baru, udah terpakai. Karena kan saya lebih ke produksi gitu. Dan juga kalau cari yang baru buat penelitian saya makan waktunya jauh lebih banyak, buat produksi aja susah, gimana lagi cari baru gitu. Tapi ya sebetulnya penelitian saya nih terusan dari kakak kelas angkatan 2008. Bayangin aja, itu saya masih SD, itu SD kelas berapa tuh 2008 kan. Nah, itu dia itu menemukan bakteri yang bisa menghasilkan itu amilase protease. Kalau kalian penasaran, nanti ada bakteri yang menyerupai jamur, punya hifa, beneran bakterinya punya hifa, aneh banget. Namanya itu bakteri, jadi Actinomycetes namanya, bakteri Actino. Kalau kalian tahu pas hujan ada bau-bau tanah-tanah gitu, itu sebetulnya karena bakteri Actino. Jadi dia itu bakteri tanah yang berhifa gitu. Aneh lah pokoknya, dia bakteri yang aneh, hidupnya juga aneh. Meskipun dia bakteri tapi mudah kayak mau mendekati fungi gitu ya. Jadinya agak bingung juga. Nah, jadi bakteri ini nih ditemukan gitu dari mana ya, dari kawah gunung berapi mana lah, itu kakak kelas yang ngambil, dia yang isolasi. Nah, itu tuh juga gak gampang ya, ternyata isolasi itu lama banget. Isolasi dapat yang galur murninya dan harus diidentifikasi juga. Ini nih bakteri yang kita temukan nih udah ada belum datanya di NCBI. Nanti kalian cari aja, NCBI itu bagian bioteknologi gitulah ya. Itu se-internasional pokoknya. Nah, jadi harus dicari dulu ini nih, dia ini bakterinya apa jenisnya dan galurnya juga apa. Karena jujur aja ya, bakteri itu bukan spesies aja dilihat, galurnya, strainnya juga harus dilihat. Karena kayak bakteri E. coli. Itu aja sama-sama E. coli, tapi beda strain, beda lagi hasilnya. Kayak yang E. coli yang di usus sama E. coli yang patogen. Bahkan E. coli patogen aja diklasifikasiin lagi jadi 7 gitu, 7 atau 6 lah, banyak banget
gitu. Ada yang menyebabkan muntah darah, ada yang menyebabkan apalah, darah gitu-gitu, banyak pokoknya ya strainnya gitu. Nah, jadi ya ini kalau isolasi nih prosesnya ya emang ribet sih. Emang saya belum apa buat penelitian lanjut belum sih, tapi dulu pernah nyoba isolasi dari itu. Dari apa itu karang gigi. Jadi kita disuruh cungkil karang gigi di lab, suruh itu di apa istilahnya distrik, digores terus dilihat, wih gila bakterinya banyak. Atau dulu ada juga yang itu apa taruh itu namanya cawan Petri yang ada isi agarnya, itu ditaruh di toilet, di lab, di kantin gitu, dilihat-liatin terus di situ banyak kapang, banyak bakteri. Ya kalau sebetulnya bisa penelitian lebih lanjut ya bisa buat menemukan yang mikrob baru bisa aja, cuma ya itulah prosesnya gak semudah yang dikira gitu, karena juga buat isolat murninya juga susah. Misalkan kayak kita nih udah taruh cawan Petri gitu, tahu-tahu nemu 70 biji beda-beda, terus kalian bisa bedain nggak kecil-kecil tuh? Itu kan meskipun mungkin ada yang bentuknya agak gede agak kecil gitu, tapi kan bener-bener fototin gitu, susah banget. Karena teman saya yang itu isolasi dia isolasi kapang lain gitu, kamir lain buat bikin bir itu dia itu sampai berapa kali ya, itu dia cawan Petri sampai 100 dia pakai, itu dia berapa kali pindah-pindahin, kali-kali adalah yang itu memati, adalah yang gimana gitu, jadi bentuknya aneh atau gimana gitu. Itu isolasi gak gampang, itu benar-benar lama sebetulnya. Tapi ya kalau buat skripsi sih ya mungkin kayak diterusin aja ya kalau di Atma ya, misalkan kayak kelas isolasi yang apa, terus lanjutin, dan penelitian saya nih sih udah lanjutan generasi keberapa nih hitungannya ya, 10 belasan ya, udah generasi belasan gitu ya. Sebenarnya sih tertarik juga isolasi, cuma ya nantilah kalau udah gak ada pandemi mah udah enak lah pastilah ya, bisa dicoba lah segala macam hal gitu. Oke, Kak. Nah ini pertanyaan apa nih? Aduh ini pertanyaannya kok agak single apa taken. Aduh, jujur aja ya, kalau pada kenal saya pas zaman SMA, mana lah saya mikir pacaran gitu ya. Orang otak saya belajar biologi kan, terus biologi, sampai kuliah juga sih sebetulnya ya, kuliah biologi. Ya meskipun kuliah syukur lah udah nulis novel, jadi nggak melulu biologi, tapi novelnya aja juga bahasanya biologi, sampai pernah dosen negor, astaga ini kamu nama bakteri Vibrio cholera kamu masukin, iya bu, abisnya seru kayak keren aja bu gitu, jadi kematian karena Vibrio gitu, atau gara-gara antraks gitu, keren aja gitu. Jadi otaknya ya nggak masuk list ya pacaran gitu ya, cinta-cintaan nggak bisa masuk list, bahkan buat nulis cerita cinta rasanya mustahil buat saya, nggak bisa, yang ada nangis darah. Mendingan nulis cerita itu aja, cerita biologi lah, mending bikin buku biologi deh pada mikirin cinta menurut saya gitu. Materi yang Mungkin paling belum saya. Aduh, ini adanya Aaron. Kamu nggak tanya kok kamu aja pusing skripsi dia gimana? Dia tuh gangguin aku loh, zaman dia skripsian. Apa ya? Yang paling dipusingin pas ngurus skripsi. Ya sebetulnya beda-beda tergantung dosen ya. Sebetulnya saya nih dapat dosennya, tanya deh. Kalau tanya ke Kokomu, dosennya Cisheren kayak apa? Killernya minta ampun. Pokoknya udah terkenal sama seluruh mahasiswa, sama para dosen. Kalau dapat bimbingan sama dosen ini nih, mahasiswa sering pulang nangis-nangis gitu. Saya untung pernah nangis tapi gak di depan dia. Nangisnya dalam diam, tapi bukan gara-gara dia sih, nangis lain kok. Enggak, dia sih baik orangnya. Sebetulnya nih dosen ini dia udah doktor, dia teknologi fermentasi ya. Dan saya nggak ngerti sih, pas dulu saya belum skripsian ya, masih mahasiswa biasa tahun ketiga gitu. Dia tuh kayak gak tahu apa nama saya, anehnya. Padahal saya dibilangin mahasiswa terlalu aktif juga enggak, agak males, bahkan sering ketiduran di kelas juga. Sekarang udah parah deh, pokoknya suka ketiduran di kelas gitu. Padahal saya tuh kayak gak gitulah, gak menonjol banget, tapi dia tuh ingat nama saya, dan dibandingkan nama mahasiswa lain yang aktif atau yang pinter, saya yang ditanyain terus. Dia pasti panggil Seren, dia ini Seren, semuanya Seren dia panggilnya. Bahkan sampai di dalam ruang dosen dia teriaknya nama saya juga, Seren gitu. Sampai aduh pusing deh gitu. Dan yang itulah saya bilang dia killer. Dia sebenarnya bukan killer sih, dia kayak apa ya? Emang tegas dia, dan juga
apa ya, anggap aja lah kayak kalian bikin laporan terus banyak salah terus disuruh benerin lagi, bahkan mungkin lebih parah daripada sama dulu saya sama Bu Susan ya. Bikin laporan juga dulu saya mau nangis juga karena bingung, sama dosen ini lebih nangisnya lebih gak keruan gitu ya, pengen nangis tapi ya udahlah gitu, mau dibilang apa gitu. Tapi dipikir-pikir dia nih baik sih sebetulnya, meskipun dia revisi tiap minggu, ini dosennya rajin. Tiap minggu, bahkan gak usah tiap minggu, 3 hari sekali bisa revisi. Bahkan dia teleponin saya sambil saya makan atau sambil maghrib. Dan saya bahkan bela-belain ke rumah dia buat itu ke rumah dia seharian gitu buat ngerjain skripsi gitu. Dia bimbing seharian sambil dia bikin kue karena dia juga jualan kue kan, ya pokoknya capek aja lah skripsi itu ya, bimbingannya capek gitu, belum lagi revisi, belum lagi kalau dosennya yang tipe kayak dosen saya yang itu dosen editor. Nah ini nih makanya saya yang hebat juga ya, saya ya cari dosen kok yang istilahnya paling dihindari sama mahasiswa, tapi saya malah cari dia gitu. Saya yang mau, saya yang bilang, Bu saya mau jadi anak bimbing ibu. Terus dia bilang, kamu bisa gak, kuat gak, gini-gini. Terus ya saya bilang saya bisa, meskipun ya akhirnya kadang-kadang suka nangis, tapi ya nangis sesaat lah, gak lama-lama juga. Bukan berarti ya saya langsung minder, saya juga merasa ya emang sih kadang-kadang capek. Bahkan saya sampai pulang jam 8 malam ya gara-gara bimbingan itu, disuruh latihan presentasi berkali-kali karena ya gak becus macem-macem. Tapi ya dibalik itu semua, dibalik penderitaan setengah mati sampai saya muntah-muntah, saya senangnya gini, abis saya seminar ya, jadi kan seminar dulu baru sidang. Itu abis seminar tuh skripsi saya udah dipuji sama dia, seneng banget gitu kan, kayak dipuji ya Tuhan, padahal aku bikin ini review cuma 2 bulan. Beneran cuma 2 bulan, sampai nangis-nangis tiap minggu, revisi, diteleponin mulu sama dosen, sampai saya itu sering jantungan tiap maghrib bisa ditelepon sama dia, pagi, jam 6 pagi juga bisa ditelepon gitu ya. Tapi dia tapi dia izin dulu sih, dia bilang, kamu bisa gak bangun pagi? Ya udahlah, akhirnya saya bangun pagi gitu-gitu. Bimbingan sampai setelah seminar ya puas aja gitu. Jadinya habis seminar tuh saya lebih lega, bikin skripsinya nggak susah, nggak kayak teman-teman saya yang lain, abis seminar malah nangis-nangis, karena mereka tuh kayak leha-leha, sebelum seminar mereka tuh, udahlah seminar kan 50% data penelitian udah nggak apa-apa, gitu. Sementara saya kan bukan penelitian, saya ambilnya jadinya review, kan, review tuh harus rampung 100%, gitu. Harus benar-benar dari awal sampai akhir. Makanya saya tuh setengah mati sebelum seminar gitu. Pas habis seminar saya justru lega, malah bisa tidur nyenyak, malah dosen juga gak gitu neror, kecuali pas udah deket sidang lah, baru kan diteror kayak nanya-nanya latihan presentasi dia. Sementara kan kok kayak itulah, kayak si Aaron kan, kalau lihat aja kan dia habis seminar malah dia nangis-nangis ngedit skripsi, bahkan sampai ke rumah nanyain gimana nih ngedit skripsi gini-gini, ya itu karena kebanyakan yang lain kebalik gitu. Kalau saya istilahnya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kalau mereka itu berenang-renang dulu baru berakit-rakit kemudian gitu. Makanya ya saya sih suka duka skripsinya sih gitu sih, bimbingan ya. Tapi kalau topik sih enaknya di Atmajaya itu sih jadi kita gak usah bikin topik sendiri, kita malah pilih topik dosen, dan itu topik udah sepaket sama dosen. Jadi misalkan dosennya nih dia bagian bidang teknologi DNA, misalkan dia contohnya kemarin teman saya itu dia penelitian bikin tikus yang bisa menghasilkan antibodi monoklonal gitu, pakai gen apa gitu. Nah itu tuh udah sepaket, jadi misalkan topik ini sama Pak siapa, terus topik yang ini sama Bu siapa gitu, udah sepaket. Dan juga enaknya di Atmajaya tuh penelitian tuh yang bayar dosen. Paling ya kita beli kayak perintilan kayak aluminium foil, terus plastik wrap, tisu gitu-gitu, bahkan beli spidol, selotip yang perintilan. Tapi kok kayak bahan-bahan lab itu Atmajaya itu nanti dosen yang tanggung semua. Enaknya gitu kalau di Atmajaya. Ya meskipun skripsi susah, tapi ya semuanya pasti ngalamin lah ya suka dukanya, dan juga ya menurut saya ya sesusah-susahnya ya berdoa aja lah semoga dapat dosennya yang baik, karena faktor hoki juga ya, lulus tuh faktor hoki. Meskipun dosen saya killer tapi dia baik, dia pas memastikan saya harus lulus tahun 2020, gak boleh lewat, dan akhirnya bener kata dia, lulus lah saya 2020 gitu. Dan sebetulnya dia mau ngajakin saya sih bikin jurnal, tapi belum dapat kabar lagi ya. Kalau bikin jurnal ya doakan saja ya, semoga beneran terbit jurnalnya, jadi nanti nama saya bisa dipakai buat citasi gitu di buku. Ngarepnya. Apa nih lagi? Ini. Kakak angkatan Tarki tahun berapa? Oh, kalau saya masuknya 2013, lulusnya 2016. Gitu.
Dah. Ada yang mau nanya lagi, Kak? Kalau kuliah selain dosen Sharon pernah dapat apa bimbingan kuliah dari siapa aja? Mungkin dokter udah pernah, siapa lagi Sharon? Profesi yang Itu lain. apa direkturnya Nutrifood ya, suka ngajar. Terus apa lagi ya? Banyak sih, ada juga dosen dari Fakultas Ekonomi juga suka masuk. Terus kadang-kadang ya peneliti lain, bahkan katanya ada ya Kak kelas beneran ketemu siapa ya? Lupa deh, Watson atau Crick ya, masih hidup gitu. Yang penemu DNA itu tuh masih ada, dia beneran foto gitu. Waktu itu dia entah dia keluar negeri atau gimana lupa deh, dia bisa ketemu. Pokoknya yang kayak peneliti-peneliti terkenal yang masih hidup, kalau mungkin kalau ada kesempatan bisa ketemu gitu. Dan juga di Atma Jaya dosennya juga terkenal sih, bener-bener apa ya, famous banget lah dosen fakultas bioteknya ya. Itu ada namanya Antonius Suwanto, itu sekarang jadi dekan di teknobiologi ini ya. Dia itu terkenal banget sama itu profesor-profesor luar negeri. Pokoknya terkenal banget lah dosen-dosen Atma Jaya gitu. Jadinya ya Atma Jaya bioteknya menurut saya keren lah gitu ya. Karena juga malahan anak-anak biotek yang tempat lain kadang-kadang malah main ke Atma Jaya, numpang alat gitu. Atau malah dosen-dosen Atma Jaya suka ngajar gitu di tempat mereka. Dan kemarin terakhir ada deh kayak workshop gitu ya, namanya bioinformatika gitu. Yang itu gabungan biotek sama IT gitu. Itu tuh dosen Atma Jaya juga yang ngajar. Jadi dosen Atma Jaya ngajarin dosen lain buat gimana penerapan bioinfo. Karena di Indonesia bioinfo tuh terlalu minim gitu. Dan kebetulan lah di Atma Jaya saya ketemu dosen maniak komputer ya. Dia itu kerjaannya main komputer tapi jago juga bioteknya, jago juga mikronya gitu. Dan saya malah setengah mati belajar bioinfo karena susah sih. Tapi kalau bisa keren banget sih. Karena itu bener-bener di Indonesia susah banget yang bioinfo gitu. Kalau kalian penasaran cari tahu aja deh bioinformatika. Ya gitu. Oke, yang lain mau nanya lagi? Seru ya kayaknya. Kayaknya banyak sukanya kayaknya daripada dukanya. Ya, kalau dinikmatin sih pasti banyak sukanya, tapi ya banyak juga sih yang bukan banyak sih, ada beberapa yang kayak gugur mungkin karena nggak cocok kali ya sama kehidupan biotek yang nge-lab gitu, mungkin dia juga kayak kurang suka juga sama bikin laporan. Emang sih gak enaknya ya bikin laporan mulu, tapi kan namanya juga peneliti kalau gak ada laporan kan data dari mana gitu. Nanti dikiranya pemalsuan data gitu-gitu. Sebetulnya kan bikin laporan kayak gitu tuh walaupun menyebalkannya setengah mati sebetulnya tuh penting gitu. Jadi ada bukti, oh ini bener nih penelitian kita nih bener, nggak bisa main di plagiat juga gitu. Makanya ya mereka mungkin pada keberatan itu di bagian pendataan, bikin laporan gitu. Padahal ya sebetulnya tuh penting banget karena kalau ada data tuh ada bukti kalau ini bener-bener murni kerjaan kita gitu. Dan orang lain kalau plagiat bisa kena tuntut hukum gitu, ada hukumnya kan, bisa juga dipatenkan gitu. Kalau dipatenkan kan mantep tuh, dipatenkan dapat duitnya bisa gede tuh, bisa kaya raya. Banyak itu anak Atma Jaya tuh yang bioteknya dipatenkan. Terus kemarin dapat info juga dari teman saya Aaron, kalau temannya dia udah bikin jurnal, udah terbitin jurnal gitu ya. Pokoknya keren lah kalau seandainya meskipun capek-capek yang penting dinikmatin, terus juga suka lah sama biologi dan macem-macem gitu ya. Pokoknya kalau biotek ya meskipun saya bilang ada fisika sama kalkulus tapi nggak banyak lah gitu. Pokoknya yang penting pertama harus jago biologi lah, suka biologi sama kimia sih. Kimianya bukan kimia anorganik ya, kimia organik kayak ya itulah protein, karbohidrat gitu-gitu. Dan sebetulnya juga belajar strukturnya juga palingan ya awal-awal aja lah, semester awal. Terus semester akhir juga lupa bentuk protein. Yang ini apa, yang alanin, aspargin dulu ada disuruh apalin ya. Sekarang udah nggak inget, udah pada nggak inget gitu. Ya akhirnya makin lama ya lebih ke terapan aja sih, emang lebih ke praktek aja gitu. Kalau cuma belajar sebatas tahu aja gitu. Yang penting prakteknya ngerti gitu. Oke, Sharon. Terima kasih ya Sharon buat sharingnya. Masih banyak yang masih mau nanya ini, tapi karena memang waktu kita nggak banyak ya Sharon ya. Atau ini aja kalau mau apa WA atau cukup untuk jawabnya untuk saat ini. Nanti oke, kalau mau lebih lanjut lagi bisa WA
bisa Instagram tadi ada ya, Facebook, monggo silakan. Aku Nggak tahu nomornya tanya ibu boleh. Tadi mungkin kelewatan atau tanya si AI juga tahu ya. iya dia tahu. Dia tahu IG. Tadi baru DM dia. Iya, Iya, DM aja nggak apa-apa kok. Sering buka IG juga. iya oke. Ya emang kalau Atma kayaknya emang kalau alat lengkap sekali ya. Kayaknya dulu Tarki juga Gading ya yang sering Iya Bu, mampir ke saya Atma pernah buat ketemu itu itu. Bu Esli. Waktu itu saya lagi Oh habis iya, dari dulu terus ketemu Bu Esli lah, Ibu ada di situ gitu saya bilang gitu. Iya, lengkap sih. kan deket ya, deket dengan Tarki Gading ya. Iya, iya. Tapi itu Lokasinya. kalau apa? Itu kasih info aja sih. Kadang-kadang apa fakultas saya suka adain lomba buat anak SMA itu. Kalau mau nantilah kalau ada kabar ya sekarang karena saya juga udah lulus sih, jadi infonya juga udah makin dikit ya soal lomba-lomba gitu. Setiap tahun sih suka adain lomba gitu buat anak SMA gitu. Lomba biologi kimia sama apa gitu lupa lah pokoknya ya mantengin aja gitu, suka kok kayak adain kompetisi buat anak SMA gitu, terus yang buat kuliah juga ada. Nanti diinfo aja ya Sharon ya, kalau Iya. ada kesempatan buat adik-adik yang buat memacu prestasi di sana. Baik, si Sharon, Kakak Sharon, terima kasih banyak sekali lagi buat sharingnya. Ibu senang sekali bisa ada alumni yang berbagi pengalaman ya. Dan teman-teman, anak-anak jangan ambil pusingnya ya. Pokoknya dinikmati saat kamu nanti memasuki masa kuliah setelah SMA ini. Ya, yang jelas akan lebih mandiri, tapi terus akan menjadi sebuah kenangan pastinya nanti sarannya. Akan menjadi sebuah cerita buat anakmu nanti, buat cucumu nanti, buat masa kuliahmu akan sangat penuh kenangan lah ya dengan suka dukanya seperti itu. Oke, Sharon, terima kasih ya sekali lagi. Iya. Anak-anak juga terima kasih. Oh, tuh Cisar sudah menuliskan nomor WA-nya ya, yang mau menghubungi. Ada yang mau diajarin biologi boleh, masih ingat untungnya. Untung otaknya nggak terlalu membeku. Atau ada yang mau nanya buat soal SBM kan itu pertanyaannya kayak iya, kan betul. kuliah ya. Ada PCR, kalau kalian sering dengar PCR itu sering keluar di SBM. Nah itu lumayan lah meskipun saya kurang suka tekden tapi teorinya bisa lah, bisa jelasin. Pokoknya ya tanya-tanya aja. Mantap, keren, sip, luar biasa banget. Iya. Oke, Sarah, ibu juga minta maaf kalau selama ini banyak salah ya saat kita virtual meeting ini, tapi jangan kapok ya, kapan-kapan mungkin akan ibu minta tolongin lagi ya. Saya juga minta maaf kalau ngomongnya agak belibet karena saya nggak belajar sebetulnya buat hari ini. Nggak usah belajar, semua itu sudah ada dalam pengalamanmu sehari-hari kok. Sebenarnya Sharon itu dulu anaknya pendiam loh ya teman-teman semua ya, anak-anak semua ya. Dulu ibu menemukan Sharon itu sangat pendiam. Sekarang setelah kuliah ternyata merubah pribadinya sedikit menjadi lebih ceria dan lebih senang bercerita ya. Oke. Tapi ibu senang atas perubahan yang baik ya. Baik, ya cukup ya Sharon ya untuk hari ini. Anak-anak semua juga cukup. Kita mungkin doa dulu menyelesaikan sesi kita hari ini yang pertama. Nanti jangan lupa ya anak-anak, 15 menit lagi sudah bisa dilihat di classroom untuk soal penilaian hariannya ya. Sampai nanti batas maksimal jam 2:05 lewat Google Form. Oke. Untuk doa selesai sharing ini, Ibu minta tolong AA ya yang mimpin. Ibu. Ya, oke. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anda sudah membimbing kami selama sharing berlangsung. Berkatilah supaya kami dapat menerima materi dengan baik dan semoga diberikan kesehatan terus buat siaran yang sudah memberikan sharing dengan baik juga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Sharon. Ya, terima kasih. Selamat istirahat sejenak. Ya, dadah, semangat ya ulangannya ya. Katanya ada ulangan ya. Iya, semangat juga buat ujian-ujiannya. Kalau bingung tentang hereditas boleh nanya. Lumayan udah bosan belajarnya, udah kuliah. Enak malah. Ya udah deh.
Oke, oke. Saya pamit dulu ya. Oh, baik, Sharon. Makasih banyak ya. Iya, makasih juga semua. Sampai Jangan ketemu bosen-bosen lagi. ya. Kalau kepo nanya WA aja atau IG boleh lah ya. Yaudah, yuk, Oke, dadah. siap. Ibu juga nanya nanti. Mm-mm.